Oke, sekarang kita akan melihat sebuah TWS earbuds atau True Wireless Stereo Earbuds merek Halo dengan tipe GT1 Pro. Nah, earbuds ini udah saya gunakan sekitar seminggu 2 mingguan dan jujur performanya bagus sekali. Sebelum kita lihat ke earbudsnya seperti apa, kita akan lihat dulu isi dalam paket penjualannya. Jadi ini saya beli online di salah satu online marketplace. Dan di dalam paket penjualannya kamu akan dapat user manual dalam 2 bahasa. Ya, bahasa Inggris dan bahasa China. Dan sebenarnya di boxnya ini, nah ini dia semua bahasanya 2, Inggris dan China. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya di kamera. Lalu ada satu kotak kecil. Di sini kamu akan mendapat ada ekstra earbudsnya. Jadi si Halo GT1 Pro ini dia bisa diganti. Si tip earbudsnya ada 3 set total ya, beserta satu yang sudah terpasang dalam earbudsnya ini. Ada yang ukuran small, medium, sama yang large. Dan sebenarnya pergantian ukuran earbuds ini akan mempengaruhi kualitas suara yang dihasilkan. Jadi sekarang saya lagi pakai di sini yang paling gede, yang large itu, karena setelah dicoba bassnya lebih keluar dibandingkan dengan bawaannya yang medium. Kalau yang small dia kurang pas di telinga saya, tapi kalau di telinga yang lain mungkin bisa lebih cocok. Lalu ini ada kabel micro USB. Jadi ini dia ngecasnya kita pakai micro USB bukan USB-C. Dikasih kabel yang sangat pendek sekali. Ini mungkin cuman 10 sentian. Tapi pakai kabel casan bawaan handphone juga bisa, walaupun penjualnya mengatakan akan lebih aman kalau kita ngecasnya pakai casan yang cuma bisa 1 ampere. Tapi selama ini saya ngecas pakai casan punya handphone yang biasa saya pakai, aman-aman aja walaupun itu 2,4 ampere. Seperti itu. Nah, melihat dari kualitas atau build quality-nya itu sendiri, Halo GT1 Pro ini menurut saya adalah earbuds yang sangat baik ya, dibandingkan dengan earbuds jenis yang pernah saya coba di price range yang serupa dari merek lain. Ini suaranya bassnya lebih keluar. Nah, dan dia konektivitasnya bagus sekali. Jadi yang pertama membedakan, karena dia tipe Pro, dia memiliki kapasitas baterai casing yang lebih besar. Kapasitasnya untuk baterai casingnya ini adalah 800 mAh. Jadi bisa digunakan mungkin bisa sampai berapa hari ya. Ini saya udah nggak ngecas 3 hari, masih aman-aman aja dengan tiap hari dipakai sebentar-sebentar ya. Lalu dia ada indikator chargingnya. Nah itu bisa menyala. Dia akan ngasih tahu sisa baterai casingnya tinggal berapa. Lalu dia juga lengkapi dengan magnetik. Jadi dia dari si earbudsnya ini magnetik, langsung nempel dan langsung ngecas. Dan dari cover tutupnya juga dia magnetik. Dan kalau digoyang-goyang dia nggak rattling atau nggak bunyi. Build quality-nya bagus. Ini plastiknya juga plastik yang bagus, mungkin ABS atau sejenisnya. Earbuds-nya ini sendiri dia sudah support USB. Dia udah support Bluetooth versi 5. Dan begitu dikeluarkan dari casingnya, dia akan langsung connect ke handphone. Jadi cepat sekali connect-nya, mungkin nggak nyampe 2-3 detikan begitu dikeluarin dari casingnya. Kita buka, kita keluarin, dia langsung connect. Dan karena Bluetooth 5 ini dia mendukung dual audio, artinya earbuds ini bisa kita gunakan independen masing-masing. Jadi kalau kita hanya perlu sebelah, ya tinggal keluarkan sebelah, pakai sebelah, nggak masalah. Nanti ketika kita pengen dengerin musik, misalnya jadi pengen stereo, kita keluarin satunya, dia akan otomatis tersambung. Nah, untuk karakter vokalnya sendiri, earbuds ini dia lebih ke arah mid to high-nya cukup bagus ya, walaupun treble high-nya nggak terlalu ngejreng banget, nggak terlalu bright, tapi vokalnya maju. Artinya kalau buat yang senang lagu-lagu yang mementingkan suara vokalisnya atau si suara lagunya,
Ini bagus, jadi suara vokalnya terdengar dengan jelas sekali. Walaupun untuk mendapatkan bassnya, kalau saya perlu di EQ sedikit, low end-nya ditambahin sama high end-nya ditambahin untuk menyeimbangkan vokal yang keluar dari earbud ini. Jadi untuk karakter suaranya dia cenderung untuk vokal ya. Untuk lagu itu jadi kayak lebih jelas intonasi pengucapan lagunya itu lebih enak. Jadi kalau seneng nyanyi-nyanyi sendiri ini cocok karena dia membantu memperdengarkan vokalnya. Tapi kalau untuk kalian yang maniak bass, ini mungkin perlu agak di EQ lagi lah, dinaikin sedikit bassnya. Walaupun pada volume kenceng pun ini karena kualitasnya bagus jadi nggak pecah. Oh ya, ini review jujur ya, saya udah pakai selama seminggu 2 mingguan tanpa disponsori. Jadi ini bukan produk sponsor, ini saya beli sendiri. Seperti itu. Nah, terus yang menariknya lagi, banyak di review di internet yang bilang kalau menggunakan TWS earbud seperti ini, minusnya adalah kualitas mic-nya jelek untuk menelpon. Tapi selama ini saya gunakan, sudah beberapa kali digunakan untuk telepon, baik via WA ataupun telepon biasa, nggak ada masalah berarti. Artinya lawan bicara saya bisa mendengarkan dengan baik. Berarti harusnya nggak masalah. Walaupun ketika dicoba tes untuk recording, itu saya belum pernah coba ya, karena untuk TWS Bluetooth seperti ini, dia utamanya kan untuk komunikasi dan untuk mendengarkan lagu, bukan untuk rekaman. Jadi saya nggak coba hasil recording via ini, tapi untuk lawan bicara, untuk telepon, video call, ataupun voice call, itu bisa dilakukan dengan baik. Nah, mengenai latency sendiri, dia sebenarnya menawarkan mode game mode, jadi ada apa ya, sejenis kayak mode low latency. Dan ini, oh ya sebelum ke game mode ini kita lihat dulu ya, dia menggunakan touch. Jadi dia bukan tombol, tapi dia ada touch sensornya, capacitive touch sepertinya. Jadi kita cukup meletakkan jari di sini itu untuk melakukan instruksi, bisa play, pause, next song dan sebagainya. Untuk mengaktifkan game mode juga ada, cuman yang minusnya menurut saya itu tidak bisa mengatur volume. Jadi untuk volume bisa diatur 2 cara, dari handphonenya langsung atau menggunakan voice command. Jadi kita touch 3 kali, saya lupa persisnya komennya seperti apa karena saya nggak pernah gunakan, untuk mengaktifkan Siri atau Google Assistant untuk kita request untuk turunkan volume. Tapi saya lebih prefer ya keluarin aja HP-nya sebentar, kan tinggal dipencet. Ketika digunakan pakai helm juga, kalau lagi naik motor nyaman, nggak mengganjal ketika digunakan sambil rebahan. Misalnya buat kalian para penggemar rebahan, ini tidak menghalangi ketika kita miring kanan miring kiri, ini nggak terlalu besar, jadi dia masuk ke telinganya cukup pas. Kembali lagi ke game mode, sebenarnya jujur saya bingung ya, game mode ini dia karena ketika kita ngasih komen melalui touch ini, dia promptnya atau dia ngasih tahu balasannya berupa nada. Saya nggak tahu game mode yang aktif atau yang nggak aktif tuh nadanya seperti apa, jadi saya nggak pernah terlalu merhatiin game mode-nya nyala atau enggak, karena dari kualitas audionya nggak beda jauh, bahkan hampir nggak ada perbedaan. Dan kalau dari latency, baik digunakan saat menonton YouTube, nonton video di handphone, ataupun bermain game action yang cukup perlu audio yang bagus seperti kayak PUBG, ketika nembak kan kalau latensinya kerasa kan berarti kurang bagus ya. Saya nggak merasakan ada perbedaan yang begitu drastis. Jadi maksudnya dengan game-game seperti PUBG pun ketika kita nembak langsung keluar suara tembakannya, berarti kan latensinya udah cukup bagus. Jadi saya nggak akan ngebahas berapa milisecondnya di sini, tapi menurut saya sih untuk bukan penggemar game hardcore ya yang begitu memperhatikan latensi, saya lebih prefer audio quality dibandingkan latensinya. Ini udah bagus sekali. Toh main gamenya kalau saya cuma sesekali aja ketika ngisi waktu, tapi lebih banyak digunakan untuk beraktivitas seperti mendengarkan musik atau nonton video atau untuk berkomunikasi, telepon sebagainya. Ini udah sangat memuaskan sekali, dan range harganya juga nggak terlalu mahal lah. Ini beli sekitar 200 something, 300 ribu kurang lah ya, dan cukup puas. Dan baterainya juga awet, saya pernah pakai seharian tanpa dimasukkan ke kotaknya masih bisa. Dan si kotaknya ini karena baterainya besar, jadi kita bisa mungkin dibawa untuk berhari-hari tanpa dicas, nggak masalah. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah salah satu produk yang cukup saya rekomendasikan sebagai end user, sebagai pengguna ya, karena saya sudah menggunakan produk ini sekitar seminggu 2 minggu, tidak disponsori tapi saya puas dengan hasilnya. Demikian video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.